Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Evakuasi korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Sibolangit, Deli Serdang, temui medan terjal dan berlumpur. 10 warga tertimbun longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 6 orang masih hilang. Terlibat tawuran, aparat reserse kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 3 orang remaja. Penanganan pasca banjir bandang di Deli Serdang terus dilakukan. 1 dari 4 korban banjir bandang yang berhasil ditemukan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di Dusun 2 Cinkam, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit. Kini petugas gabungan masih mencari 2 korban lainnya yang belum ditemukan. 4 warga meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam pekan lalu di 2 dusun Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan pada Minggu siang. Menggunakan peti mati, 1 jenazah atas nama Kartini Sitepu berusia 65 tahun dibawa ke rumah duka di Dusun 2 Cinkam, Kecamatan Sibolangit untuk disemayamkan dan dimakamkan tidak jauh dari rumah duka. Melintasi reruntuhan rumah dan material banjir yang penuh lumpur, warga saling membantu dan membopong jenazah korban hingga sampai ke rumah duka. Tidak hanya lumpur, warga juga mengalami kesulitan karena kondisi jalan yang menanjak, sehingga sempat beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Kartini Sitepu dan suaminya mempunyai 4 orang anak. Keduanya merupakan petani gula aren yang kesehariannya berada di ladang di Desa Percihan, Kecamatan Sibolangit. Saat kejadian, usai melakukan kegiatannya pada Sabtu sore lalu, mereka tidak langsung pulang, melainkan beristirahat sambil menikmati kopi di gubuk ladangnya. Tiba-tiba pada pukul 7 malam, banjir bandang menerjang gubuk mereka hingga akhirnya jenazah korban ditemukan. Kejadiannya kan jam 7, longsor itu datang. Terus kami lihat ke lokasi, memang itu sudah bersih semua sama gubuk-gubuknya yang bikin gula aren itu. Terus kami lakukan pencarian, jam 12 lewat sedikit kita temukan, langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Pancobatu. Kepala Desa Martelu menyatakan Dusun 2 Cinkam merupakan dusun terparah yang terdampak banjir bandang. Yang kena bencana ini Dusun 2. Kerusakan apa aja, Pak? Kerusakan rumah 4, hanyut itu, tapi hancur betul itu, tinggal itulah 1. Sama gereja ini Bang, gereja. Jadi total untuk sementara berapa, Pak? 5 lah sama gereja, rumah 4. Data sementara menyebutkan 4 rumah dan sebuah gereja terdampak banjir bandang. 4 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang hilang dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sementara itu akses jalan yang putus akibat tertimbun material banjir bandang kembali dibuka. Warga Desa Bokum yang terancam terisolir kini sudah bisa melintasi kawasan tersebut meski area perlintasan masih dipenuhi batu dan dahan batang pohon. Akses jalan yang terputus akibat tertutup material banjir bandang menuju Desa Bokum, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, kini sudah bisa dilalui. Kondisi jalan yang sebelumnya dipenuhi lumpur sudah dibersihkan dengan menggunakan mobil beko, sehingga batu besar dan kayu-kayu di area tersebut dapat dipindahkan. Banjir bandang pada Sabtu malam pekan lalu terjadi karena luapan air Sungai Doulu, Kabupaten Karo, akibat tingginya curah hujan yang terjadi sejak Sabtu pagi hingga Sabtu sore 23 November. Derasnya aliran sungai, arus air kemudian menghantam 4 rumah warga dan 1 rumah ibadah melalui lintasan aliran pengairan sawah di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit. Kepala Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang menyatakan selain membuka akses jalan menggunakan mobil beko,
Tim pemadam kebakaran juga diturunkan ke lokasi untuk membantu pencarian korban. Cuma saya sudah standby-kan alat berat untuk pembersihan areal, yaitu 1 unit beko untuk pembersihan areal itu sampah-sampah ini ya, dekat bencana ini, kayu-kayu besar, pohon besar dan batu-batu besar. Dan kedua tuh 1 unit alat pemadam kebakaran untuk pembersih air, untuk menyemprot air. Mana tahu korban tertimpa di bawah lumpur yang kita tidak dapat mengetahuinya, karena untuk menggunakan manual tidak memungkinkan situasi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan Tim SAR memfokuskan pencarian 2 warga yang hilang akibat diterjang banjir bandang di 2 dusun Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit. Sejauh ini jumlah korban meninggal sebanyak 4 orang, sementara 2 orang dinyatakan hilang dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Banjir bandang yang menerjang 4 rumah warga dan sebuah gereja di Dusun 2 Cinkam, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang merupakan kejadian yang kedua kalinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang akan merelokasi permukiman warga ke tempat yang lebih aman. Peristiwa banjir bandang di Dusun 2 Cinkam, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sudah 2 kali terjadi. Pemerintah kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang memutuskan untuk merelokasi permukiman warga, khususnya yang ada di daerah pinggiran sungai, ke tempat yang lebih aman dan terhindar dari bencana banjir ketika musim penghujan tiba. Menurut data BPBD Deli Serdang, banjir besar pertama terjadi pada tahun 2020, di mana 6 rumah mengalami rusak parah, meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Sedangkan banjir kedua terjadi pada Sabtu malam 23 November 2024. Banjir bandang menerjang 4 rumah warga dan 1 gereja. Tak hanya merusak rumah warga, banjir bandang juga menelan 4 korban jiwa, 2 orang hilang dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. BPBD Kabupaten Deli Serdang menyatakan pihaknya memastikan seluruh korban banjir bandang akan direlokasi ke tempat yang aman. Mengenai situasi yang saat ini hasil mitigasi, kemungkinan saya putuskan rumahnya direlokasi, nggak mungkin dibangun di sini lagi, karena sudah kejadian 2 kali. Jadi rencananya ini begitu datang pejabat Pemkab dari Deli Serdang, saya sini selaku Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Deli Serdang akan mengajukan usulan untuk relokasi pembangunan rumahnya di tempat yang layak. Nanti kita tanya nama kepala desanya. Sementara itu, petugas gabungan dari Tim SAR, BPBD, dan TNI Polri masih terus mencari 2 korban banjir yang dinyatakan hilang sejak 23 November. Desa yang sempat terancam terisolir akibat banjir bandang kini sudah bisa dilewati warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Selain di Deli Serdang, bencana alam juga menerjang Kabupaten Karo. 4 warga ditemukan tewas tertimbun material akibat longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo pada Sabtu malam pekan lalu. 6 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Longsor menerjang Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo pada Sabtu malam pekan lalu. 2 rumah serta sebuah bangunan lainnya yang dijadikan homestay tertimbun bersama 10 orang warga. Longsor mengakibatkan akses keluar masuk desa tertutup total. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi untuk membuka akses dan mencari 10 warga yang tertimbun. Kondisi medan yang dipenuhi material longsoran mengakibatkan tim gabungan kesulitan menembus lokasi. Sejauh ini 4 korban berhasil ditemukan pada hari Minggu dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjai untuk diidentifikasi. Pencarian dari korban yang ditemukan baru 4 orang. Terus langkah berikutnya untuk sementara kita ini karena cuaca, faktor cuaca dengan faktor penerangan juga, sehingga fokus nanti pembersihan jalan. Kemungkinan evakuasi pencarian korban kita lanjutkan untuk besok hari. Hari Senin, operasi tim gabungan di lokasi longsor difokuskan pada pencarian korban serta membuka akses keluar masuk desa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo.